Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, agar cerdas, ini cara belajar. Apakah kita boleh menambah di dalam ibadah, boleh berkreasi atau tidak? Sebab tidak semua ibadah itu, atau tidak setiap ibadah yang kita lakukan dengan cara berkreasi itu disebut bid'ah. Mana ibadah yang boleh ditambah, dikreasi, dan mana yang tidak. Perhatikan, al-ibadatu. Jama' mu'anats salimnya al-ibadat. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud diciptakan kita tentu untuk ibadah. Sepakat ini kaum muslimin. Ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama ma'qulul makna, kemudian yang kedua ghair ma'qul makna. Ghairu ma'qulil makna. Meminjam istilah Imam Asy-Syatibi, ada yang ta'aqquli, ada yang sifatnya ta'abbudi. Kalau yang ghairu ma'qulil makna, maka masuknya kepada ta'abbudi. Kalau yang ma'qulul makna, maknanya kepada ta'aqquli. Apa itu ibadah ghairu ma'qulil makna? Yang disebut dengan ta'abbudi adalah yang langsung hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persinggungan dengan manusia, dengan sesama manusia. Sedangkan ma'qulul makna atau ta'aqquli, ibadah yang pahalanya sudah ditentukan, sudah disebutkan oleh Nabi, pekerjaannya ada di zaman Nabi, tetapi ada persinggungan dengan manusia yang sifatnya horizontal, hubungan dengan manusia. Dalam istilah lain seperti muamalat atau hablum minan nas. Jadi ibadah yang ta'aqquli ini ma'ruf di zaman para sahabat, ada juga pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti zakat, seperti nikah, thalabul ilmi, jihad, semuanya ini zakat, nikah, menuntut ilmu, jihad ada di zaman Nabi. Banyak hadis-hadis yang mengatakan tentang ibadah model ini. Tetapi ibadah jenis ta'aqquli ini karena ada persinggungan dengan manusia, maka sesuatu yang belum ditetapkan oleh Nabi, kita bolehlah berekspresi atau sesuai dengan waktu, zaman, dan kondisi, supaya perkara yang demikian itu hasil yang dimaksud tercapai. Contohnya zakat. Zakat ini adalah perkara ibadah yang telah ditentukan waktu dan bilangannya oleh Nabi, karena ada hubungan dengan manusia. Cara pengerjaannya maka diserahkan kepada kita, kepada manusia. Contohnya zaman Nabi, zakat fitrah itu dengan gandum, dengan kurma. Maka zaman sekarang kita boleh berzakat menggunakan beras, menggunakan jagung. Zakat fitrah dengan beras maka tidak bid'ah, karena sama-sama bahan pokok, karena sama-sama ada persinggungan dengan manusia. Kemudian nikah. Nikah di zaman Nabi sudah ada, para sahabat juga menikah, para tabi'in sudah. Di zaman Nabi tidak ada handphone, tidak ada Zoom. Maka zaman sekarang sesuai dengan kondisi dan keadaan, untuk mempermudah maka boleh cara menikahnya, akad ijab qabulnya dengan menggunakan handphone. Boleh pula dengan menggunakan Zoom. Begitu juga dengan thalabul ilmi. Disebutkan di hadis-hadis yang sahih, barang siapa man salaka tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju ke dalam surga. Di zaman Nabi sudah ada cara menuntut ilmu, di zaman sahabat pun sudah. Tetapi di zaman Nabi tidak ada madrasah, tidak ada cetakan buku-buku, tidak ada YouTube, tidak ada TikTok. Zaman sekarang ada alat-alat yang seperti demikian mempermudah. Maka ibadah dengan cara menuntut ilmu, thalabul ilmi ini boleh menggunakan alat-alat itu.
boleh dengan sistem madrasah, boleh sistem dengan halaqah, boleh sistem menggunakan alat YouTube, boleh pula dengan menggunakan Zoom dan sebagainya. Boleh online, boleh offline, karena itu adalah hubungan dengan manusia. Caranya, begitupun dengan jihad. Jihad di zaman Nabi hanya menggunakan pedang, hanya menggunakan panah. Zaman sekarang boleh menggunakan helikopter, boleh menggunakan meriam, dan sebagainya. Yang intinya daripada ibadah ta'akuli ini, yang ada persinggungan dengan manusia, yang penting maksud dan tujuan tercapai, maka bolehlah kita menambahnya di dalam perkara bagaimana alat yang digunakannya. Zaman Nabi, mushaf Al-Quran tidak ada. Zaman sahabat, mushaf Al-Quran tidak berharokat. Zaman sekarang, mushaf Al-Quran boleh berkreasi, boleh menggunakan warna, boleh menggunakan handphone, menggunakan tab, boleh juga menggunakan kertas, boleh juga menggunakan hal-hal yang lain. Karena mushafnya itu adalah persinggungan dengan manusia. Adapun cara bacanya ya harus sama dengan Nabi. Maka cara bacanya masuknya adalah ke ta'abudi. Gitu. Maka ibadah yang sifatnya ta'akuli ini, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang menghidupkan di dalam Islam kebiasaan sunnah yang baik, nifil islami menggunakan alif lam makrifat, sedangkan sunnatan hasanatan nakiroh sifat mausuf. Ini maksudnya hadis ini, siapa yang menghidupkan kebiasaan dalam Islam, kebiasaan yang baik, maka ia akan mendapatkan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Mim ba'dihi, setelah orang tersebut tidak ada. Inilah yang disebut dengan jariyah. Contohnya seorang muslim mendirikan sekolah, mendirikan pesantren. Nah, itu namanya sunnah hasanah. Karena tadi tolabul ilmi ini masuk ke dalam ibadah ta'akuli, atau dengan kata lain makulul makna. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang ini goerul makulul makna, goeru makulil makna atau ta'abudi, yang ada hubungannya langsung kepada Allah, tidak ada persinggungan dengan manusia. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya sholat, saum, baca Al-Quran, sebagaimana tadi sudah disinggung. Maka ini semua yang sifatnya ghairu ma'qulil makna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Contohnya sholat. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, idza qumta ila shalah fasbigil wudu summastaqbilil qiblata fakabbir. Kalau sudah menghadap kiblat, siap untuk sholat, langsunglah bertakbir. Tidak perlu melafalkan niat. Kenapa tidak perlu melafalkan niat? Karena hubungannya langsung kepada Allah. Allah mah tidak membutuhkan kepada apa? Kepada isi hati kita untuk diberitahu kepada Allah. Nah, ini karena dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, tidak ada yang melafalkan niat ketika mau sholat, ketika mau berpuasa, ketika mau berwudu. Tidak dilafalkan niatnya, karena niat ini langsung hubungannya kepada Allah. Gitu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bukan makulul makna, tapi baca Al-Quran mah goeru makulil makna atau ta'abudi. Maka baca Al-Quran itu harus sesuai dengan bagaimana tuntunan Nabi. Contohnya tak tulis di sini nih. Kullu ibadatin, setiap semua perkara ibadah, lam yaf'alha, yang tidak pernah, pakai menggunakan lam saya nih, tidak pernah diamalkan, atau lam ya'rifha as-sahabah, tidak dikenal oleh para sahabat, fahuwa bid'atun, maka ibadah tersebut dihukumi bid'ah. Kenapa?
Karena di zaman sahabat tidak dikerjakan, maka bagaimana setelahnya bisa disebut ibadah? Di zaman sahabat tidak dikenal, maka bagaimana dengan zaman setelahnya? Contohnya apa? Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi ini makulul makna atau goero makulil makna. Kalau Maulid Nabi itu ibadah yang langsung pahalanya itu ingin mendapatkan dari Allah, tentu para sahabat juga akan melakukannya. Sebab para sahabat tidak melakukannya, maka Maulid Nabi, melafalkan niat setiap mau sholat, terus apa ini? Qiraatul Quran indal mayit, tentu pasti para sahabat juga melakukan. Karena para sahabat tidak melakukannya, baca Al-Quran di atas kuburan, di samping mayit, tidak juga melafalkan niat, tidak juga Maulid Nabi, dan hal-hal yang semacam itu, karena sifatnya adalah ta'abudi, tidak ada persinggungan dengan manusia, maka perkara yang demikian janganlah kita kerjakan. Ingat-ingat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi ini pegang dengan erat. Kullu ibadatin, setiap perkara ibadat, ibadat yang ini ta'abudi bukan ta'akuli ya, lam ya'f'alha atau lam ya'rifha, yang tidak dikerjakan, yang tidak dikenal as-sahabatu oleh para sahabat, fahuwa bid'atun, maka perkara itu adalah bid'ah, maksudnya ibadah ta'abudi. Adapun yang sering salah orang-orang itu adalah di perkara ta'akuli. Contohnya dakwah kok pakai YouTube, dakwah pakai TikTok, pakai HP. Semacam saya ini ngejelaskan begini kan nggak ada para sahabat, maka itu mah masuknya ta'akuli. Khutbah Jumat, kenapa boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apa saja boleh, kalau pendengarnya itu dapat mengerti. Karena khutbah itu menghadapnya kepada manusia, bukan menghadap kepada Allah langsung. Ibadah yang menghadap kepada manusia, ada persinggungan dengan manusia, maka khutbah Jumat juga sesuai dengan si pendengarnya. Karena tujuan khutbah itu memberikan pelajaran ilmu kepada yang mendengarnya. Tuh. Maka khutbah Jumat masuknya kepada ta'akuli. Boleh dengan bahasa selain Arab. Adapun yang ta'abudi, yang langsung kepada Allah, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat, dikenal oleh para sahabat, maka itulah ibadah. Apa yang tidak dikenal, tidak dikerjakan oleh para sahabat, maka janganlah kita mengerjakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.